Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, kebetulan saya sudah kumpulkan 8 pertanyaan ya. Jadi kemarin terakhir itu mengenai nutrisi ataupun asupan makanan ya. Nah, itu yang saya lihat lumayan banyak yang ngirim pesan ke saya melalui IG ya, dan mengucapkan terima kasih atas pencerahannya. Tapi sebenarnya itu belum lengkap semua ya. Kalau mau lengkap semua sebenarnya kita harus lebih mengikuti ke kliniknya gitu loh ya. Jadi teman-teman bisa tahu semua kenapa kita nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu ya. Tapi ya secara garis besarnya saya bantu teman-teman untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan di coaching klinik ya, selama di PRSI CBA ataupun di final level 1, final level 2, ASKA 1, 2, 3 ya. Dan kemarin tuh mengenai nutrisi adalah Dr. Emilia Ahmadi, dan kemarin ada juga itu Coach Greg ya. Coach Greg itu strength and conditioning ya. Jadi pelatih strength and conditioning. Nah, di sini ada pertanyaan langsung ya, masuk aja. Jangan lama-lama lagi. Bagi tipsnya dong, drill tangan dan kepala untuk perbaikan gaya bebas pemula. Nah, kalau drill itu untuk perbaikan tangan itu drill ada single arm ya. Jadi kalau di gaya bebas itu ada single arm, ini kan perbaikan untuk gaya bebas pemula, single arm. Dan untuk kepala itu ada tendangan kaki, tangan di samping tapi posisi kepala tunduk ke bawah. Nah, kalau teman-teman mau perbaiki, kita mulai dulu dari drill tangan ya. Kalau mau perbaiki drill tangan ya, yang benar adalah ketika tarik ya, ini di samping bahu ya. Jangan ketika tarik itu udah di tengah bahu, tapi di samping bahu tarik, lalu panjangin tangannya, tarik sampai ke belakang ya, putar bahunya, lalu naikin tangannya, balik lagi ke depan, tapi posisinya adalah di samping bahu ya. Jangan taruhnya di tengah bahu ya. Itu drill untuk drill tangan pemula gaya bebas. Lalu habis itu untuk kepala ya, itu tangan di samping. Lalu kalau ada snorkel, pakaikan snorkel ya. Lalu habis itu kepalanya hadap ke bawah, nafas saja melalui snorkel ya. Jadi tarik nafas dari snorkel, buang dari hidung ya. Nah, drill kepala ya. Jadi kaki gaya bebas, kepalanya tetap hadap ke bawah ya. Saya kasih contoh ya. Posisi kepala ini tangan di samping ya, kepala tunduk ke bawah, kaki tendang. Kalau ada snorkel, pakai snorkelnya ya, supaya teman-teman bisa fokus, tidak kiri, tidak ke kanan ya. Jadi posisi kepala ini penting ya, drill posisi kepala ya. Dan yang kedua itu ada drill namanya kick with hand on the side, satu shoulder naik, satu shoulder turun, yang seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari samping ini seperti ini ya, kepalanya hadap ke atas seperti ini ya. Lalu habis itu yang pertama tadi adalah tendangan kaki ya, posisi tangan di samping ya, kepala ini tunduk ke bawah dan lihat ke bawah persisnya seperti ini ya. Jadi mata lihat ke bawah, posisi kepala juga tunduk ke bawah seperti ini ya, tangan di samping ya. Nah, habis itu untuk gerakan tangan sama, untuk perbaiki tangan. Kalau belum bisa, ini single armnya namanya single arm yang tahap pertama ya, dua tangan di depan, lalu tarik ya, tarikannya panjang dari depan sampai ke belakang ya, tarikan panjang ya. Lalu habis itu
posisi bahu diputar sedikit supaya kepala bisa ambil nafas ya, bisa putar, jangan dinaikin ya. Kepala putar, lalu ambil nafas dan balik, lalu tendang lagi kaki, tarik, ambil nafas, balik ya, jangan salah ya. Oke, itu gerakan dasar untuk memperbaiki tangan dan kaki untuk gaya bebas pemula ya. Nah, berikutnya kita ada pertanyaan kedua. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang kedua di sini, izin tanya, apakah gerakan tangan tidak harus kita ajarin gerakan yang betul sekaligus ya coach? Nah, mungkin ini gini, kalau untuk pemula kita ajarkannya, contohnya anak umur 8 tahun ke bawah, kita ajarkan yang namanya lingkaran besar putar. Tapi kalau anak ini sudah paham, contoh 8 tahun 9 tahun ke atas, itu sudah boleh diajarin yang namanya high elbow ataupun pengenalan ya. Pengenalan pelajaran siku tinggi. Supaya apa? Kenapa selalu harus siku tinggi? Siku tinggi ini lebih pemulihannya lebih cepat gitu loh. Jadi kita nggak angkat sampai ke atas, tapi lebih cepat pemulihannya ketika kita menggunakan siku tinggi ya. Jadi ini bedanya antara siku tinggi dengan putaran tangan lingkaran besar ya. Boleh langsung diajarin, tapi hati-hati ketika kita ajarin. Itu sering terjadi anak-anak itu siku tinggi tapi masuknya terlalu dekat ke kepalanya, harusnya agak jauh sedikit. Jadi makanya diajarin dulu yang namanya lingkaran besar. Jadi anak-anak ini jatuhnya jangkaunya panjang ke depan. Jadi jangan dulu, kalau menurut saya ya lebih bagus kita ikutin tahapannya. Jadi tahap 1 katakan kita ajarin anak-anak dengan lingkaran besar. Tahapan kedua baru kita bentuk tangannya jadi siku tinggi gitu loh ya. Oke, sebentar ya teman-teman, saya minum dulu ya. Saya minum sebentar, maaf ya, karena kemarin saya ngevlog ya 20-an menit, sering ngevlog lalu tidak minum, jadi akhirnya agak kering ya tenggorokan. Sekarang saya coba setiap 10 menit atau 5 menit ya gitu, kalau ada tenggorokan, sebenarnya nggak usah langsung minum banyak, tapi setiap kali 10 menit minum dikit, ataupun 15 menit minum dikit ya. Jadi itu saya rasa lebih efektif ya. Oke, daripada kita langsung minum ketika butuh, kita langsung minum banyak gitu ya. Jadi kita juga nggak melebihi kapasitas ya, nggak juga diakumulasi, digabung semua, minum semua gitu ya, tapi pelan-pelan sedikit-sedikit ya. Saya rasa itu lebih bagus ya daripada kita langsung minum semua. Oke, jadi apakah tidak harus kita ajarin gerakan yang betul sekaligus ya coach? Nggak mesti harus langsung sih menurut saya ya. Kalau bagusnya sih tahapannya. Jadi tahapan 1, tahapan 2, anak-anak ini jadi paham kenapa bisa seperti ini ya. Dan juga kan panjang waktunya ya, ada bertahun-tahun itu ya drill itu. Jadi teman-teman juga ngerjakan drill juga tidak hanya sekali 2 kali sudah bisa ya. Contoh kayak kemarin ada teman-teman dari Kalimantan ya, kebetulan lagi liburan atau lagi ada pulang kampung ke Medan, jadi datang latihan ke Wahoo. Nah itu kemarin juga begitu, orang tuanya minta privat. Saya bilang tidak perlu privat ya, karena anak ini sudah bisa berenang ya. Yang perlu adalah saya
memberikan program drill gitu loh saat latihan itu. Jadi kalau saya maunya mereka bareng sama teman-temannya, karena apa? Ketika mereka bareng di klub latihan sama anak-anak yang lain, mereka melihat apakah stroke dia benar apa enggak, stroke yang kita perbaiki gimana. Anak-anak yang udah kita perbaikan pun belum tentu benar. Jadi sangat banyak contoh. Tapi kalau privat kan 1:1, kecuali stroke-nya dia udah parah banget ataupun dia tidak paham sama sekali. Nah itu baru boleh kita, makanya kita kerjakan, kita dengar masukan dari orang tua, kita harus bisa cerna gitu loh. Jadi jangan semua privat kita jadi nggak bisa bedain gitu loh. Kalau sangat parah sekali kita perlu privat, kita akan beritahu itu perlu privat. Tapi kalau nggak perlu ya regular aja. Cuman jangan lupa program bukan bareng dengan bukan bareng dengan anak-anak yang lain, tapi programnya adalah program dia sendiri gitu loh. Jadi misalnya kayak kemarin dia datang itu 5 kali. Nah pas 5 kali itu yang pertama saya kasih gaya bebas, drill mulai drill dasar sampai ke drill yang spesifik. Tapi saya jelaskan, saya kasih drill, saya tidak bisa langsung tidak bisa langsung memperbaiki gaya kamu, teknik kamu. Karena apa? Ketika kamu latihan udah bertahun-tahun di Kalimantan, kamu tiba-tiba datang ke sini, kamu berharap bisa perbaiki stroke dalam 1 hari 2 hari, itu saya tidak bisa. Tapi kamu harus bertahun-tahun drillnya juga, supaya apa? Perbaiki kembali stroke yang salah gitu loh. Nah pertemuan kedua punggung, pertemuan ketiga kupu, pertemuan keempat dada, pertemuan kelima saya kasih itu specific skills, contoh lompat ya, terus habis itu underwater ya, terus ngapung, cara ngapung, terus juga cara pembalikan ya, dan lompat itu kan ada mulai dari dasar tuh tahapan 1, 2, 3, 4. Nah itu saya ajarkan semua. Kenapa dia udah bisa berenang, saya juga masih ngajarkan ke dasarnya, karena saya merasa itu penting buat anak-anak supaya dia paham, oh saya salahnya di sini, berarti saya harus perbaiki dari drill dasar ya. Nah jadi tidak semuanya kamu harus privatkan gitu loh. Nah tapi ketika penting ya itu kamu privatkan gitu ya. Nah itu yang saya sharing sedikit ya, pengalaman juga ya. Baru itu minggu lalu ya, dia datang, tapi sebelum datang dia tanya dulu gitu loh ya. Nah berikutnya, nah mohon pencerahannya, rekomendasi urutan belajar renang mulai gaya apa? Gaya dada dulu atau bebas? Kalau ini saya langsung jawab aja ya. Gaya bebas dulu itu adalah nomor 1. Kemudian gaya punggung dulu atau gaya kupu? Tentunya gaya punggung dulu. Terima kasih dan salam sehat. Nah, urutan di berenang yang diajarkan ya. Jadi urutan belajar renang mulai gaya apa? Yang pertama gaya bebas. Yang kedua gaya punggung. Kenapa gaya bebas? Karena gaya bebas adalah long axis swim, adalah poros panjang, berenangan poros panjang. Kalau di gaya punggung itu juga sama, cuman bedanya adalah kalau bebas di perut, kalau punggung di punggung, terbaliknya. Nah jadi gerakan 1, gerakan 2 kita lebih gampang ngajarinnya ya. Dan punggung juga namanya long axis swim karena berenangnya adalah seperti ini ya. Nah lalu yang ketiga urutannya adalah gaya kupu ya, gaya kupu. Nomor 4 itu adalah gaya dada ya. Jadi bebas punggung itu adalah poros panjang, kupu dada itu adalah poros pendek. Jadi berenangan poros panjang dan berenangan poros pendek ya, long axis dan short axis. Oke, cukup ya. Kalau untuk pencerahannya, kenapa di gaya panjang dulu, poros panjang dulu aja diajarin? Karena kita harus ajarin dulu poros panjang, baru kita ajarin poros pendek
ya. Kalau poros pendek kan naik turun ya. Anak-anak pun lebih gampang pelajari dari poros panjang baru ke poros pendek ya. Tapi kalau dari poros pendek ke poros panjang bukannya tidak bisa, tapi umumnya kalau dari poros pendek ke poros panjang itu lebih lebih sulit pemahaman ketika kita ngajarkan gaya dada. Setelah itu gaya bebas, dia nggak paham tuh gaya bebas tuh, tendangannya asik gaya dada terus gitu. Nah, lalu secara sistematik itu lebih bagus diajarkan anak-anak poros panjang lalu diubah ke poros pendek ya, dan lebih struktur juga anak-anak ini ya. Umumnya kalau gaya bebasnya bagus itu punggungnya bagus, kupu bagus, dada bagus. Tapi kalau langsung diajarkan gaya dada itu belum tentu gaya bebasnya bagus ya. Tapi bukan jadi patokan juga. Jangan karena di video ini saya sebutnya gaya bebasnya bagus, harus diajarkan gaya bebas, harus diajarkan gaya bebas dulu. Nggak bisa gaya dada dulu, bukan seperti itu. Kalau mau langsung masuk ke gaya dada ya boleh, silakan gitu loh, silakan dicoba gitu loh, nggak masalah sih ya. Nah, berikut adalah pertanyaan keempat ya. Nih, ini mengenai asupan makanan ya. Nah, info terbaru buat saya, karena selama ini saya melakukan pola yang salah, karena saya malah melakukan makan buah 20 menit 30 menit sebelum latihan, termasuk juga susu. Sebaiknya makanan seperti telur, susu, buah-buahan dilakukan berapa jam sebelum latihan maupun sebelum lomba ya coach. Gini, kalau pagi sebelum latihan, kalau katakan di anak ini bangun pagi dia tidak lapar, tidak kelaparan ya, dalam artian anak ini tidak merasa aduh saya kok lapar banget gitu. Nah, itu tidak usah diisi apa-apa. Jadi ibaratnya adalah perut kosong ya, perut kosong. Nah, perut kosong latihan itu jauh lebih bagus. Karena apa? Ketika kita bangun pagi, energi kan sudah dicerna semua, kita pakai. Jadi saatnya kita pakai untuk latihan pagi energi itu. Ketika energi ini sudah habis, maka perut akan mengirimkan signal ke otak bahwasan dia butuh makanan. Nah, disitulah baru diisi yang namanya, mau itu roti, mau itu sarapan pagi oatmeal, mau itu sarapan pagi telur, mau itu sarapan pagi susu ya, ataupun apa tadi buah-buahan ya. Contoh kalau buah-buahan pun yang masukin contoh kayak berry-berryan, misalnya strawberry, blackberry ya, ataupun grapes ya, ataupun kayak anggur ya. Nah, itu bisa campur dengan oatmeal ataupun granola ataupun Quaker oat ya, ataupun yang lebih bagus adalah granola ya, ataupun wheat ya. Nah, itu lebih banyak seratnya ya. Tapi kalau memang mau makan contohnya roti ya, nggak sering setiap hari, sesekali ya boleh ya, ataupun telur ya. Nah, berapa jam sebelum latihan? Kalau sebelum latihan saya tidak sarankan ya, tapi kalau sebelum lomba juga, kalau memang mau makan telur itu kalau boleh ya mungkin 2 jam sebelum lah ya. Itu pun telurnya mungkin mateng ya. Nah, makan putihnya aja, jangan juga karena mau lomba ini agak krusial. Teman-teman butuh yang namanya tenaga. Jadi harus pikirin apa yang harus diasupin ke badan kita. Jangan asupan makanan apa aja dimakan gitu loh. Contoh sebelum lomba 2 jam sebelum lomba atau 1 jam sebelum lomba, ayam apa semua masukin ya. 1 jam sebelum lomba, contoh nih kita mau masuk final misalnya sore jam 4 atau jam 5 lombanya. Nah, kita makannya udah dari jam 12. Itu pun kalau mau makan, contoh karbohidrat cepat adalah kayak spaghetti misalnya, itu cepat dicerna ya. Tapi kalau misalnya teman-teman makan nasi, udah itu nasinya digoreng gitu ya, itu kalau bisa
karena perutnya juga butuh waktu untuk mencerna itu menjadi energi ya. Nah jadi saya lebih sarankan teman-teman ada namanya karbo kompleks ya. Karbo kompleks itu seperti ubi misalnya. Ubi itu kan banyak tuh ya, terus ada talas ya, ada apa namanya kalau talas lah ya, yang ubi ungu kan ada ubi ungu, terus apa namanya ya, yem ya, saya lupa namanya, ada yem, talas ya itu ya berarti ya, jadi ubi talas. Terus habis itu gandum itu juga boleh ya. Jadi energi cepat, jangan udah mau lomba kita masukin yang namanya makanan yang lama dicerna gitu loh ya. Kalau mau lebih cepat lagi adalah spaghetti ya, tapi jangan juga di situ spaghetti dicampur dengan kuah-kuah yang lain, terus habis itu dicampur dengan susu apa segala macam. Aduh, itu banyak banget. Nah, namanya mau lomba adalah kita energinya adalah energi yang dibutuhkan saat itu. Jadi kalau mau makan lebih berat itu di malam harinya ya. Ketika katakan perlombaan panjang itu bukan nggak boleh makan, boleh, tapi di malam harinya ya. Tapi itu juga pikirin kembali ketika besok pagi mau latihan, mau lomba lagi, itu juga makanan yang dimakan adalah jangan makanan yang lambat dicerna, tapi makanan yang cepat dicerna menjadi energi ya. Oke, jadi sebelum latihan juga seperti itu, jangan dulu diisi, diperhatikan dulu. Kalau memang lapar banget boleh diisi, tapi jangan sebelum latihan ya. Makanya itu namanya, saya pernah dengar dari pelatih-pelatih nasional, lalu pelatih-pelatih yang memberikan klinik, itu adalah time management. Jadi kamu mengatur waktu, kamu jam berapa makan, jam berapa kamu harus istirahat, jam berapa kamu harus pulih kembali, jam berapa kamu harus bangun, dan lomba, dan latihan, dan sekolah, dan berikutnya. Itu adalah time management, manajemen waktu kamu sendiri ya. Itu sering juga, makanya itu kenapa harus ngikutin level-level yang lebih tinggi untuk coaching klinik. Mereka akan sebutkan hal-hal seperti itu ya. Oke, di sini ya ada yang bertanya di Instagram, "Hello bro, mau tanya, untuk belajar renang minimal harus umur berapa ya?" Saya sarankan minimal harus umur 6 tahun ya. Karena apa? Kalau di bawah 6 tahun boleh, tapi pelajarannya nggak usah terlalu lama, 30 menit ya, 20 menit. Kalau bisa pun orang tua ajak aja anaknya sendiri untuk main-main ya. Apalagi di sini dia sebutnya masih anak saya baru umur 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun itu ajarin yang namanya bubbles ya. Jadi kayak tiup air bubuk di dalam tiup air di buang nafasnya di dalam air ya. Nah, pertanyaan yang ke-6 nih. Nah, coach apa kabar? Sehat? Semoga sehat dan selalu ya. Nah, mau mengabarkan coach, kemarin anak saya KU4 lomba di Jawa Tengah di Tegal. Alhamdulillah bawa 1 medali perunggu untuk nomor 200 bebas ya, dengan waktu 2.50. Selamat ya buat anaknya. Dan 50 bebas, 100 bebas dapat nomor 4, tapi waktunya dekat banget dengan nomor 3. Jadi anaknya agak sedih. Ada kesalahan waktu dia finish, terutama di nomor 50, tangan kiri udah nempel di dalam, tangan kanannya ditarik lagi sampai nempel tembok. Berarti tambahan satu tarikan ya. Harusnya finishing itu gimana yang benar ya coach? Ini pertanyaannya ya. Apakah emang harus menampar tembok padahal tangan kiri di dalam sudah nempel? Soalnya di klub dia diajarin harus nampar tembok sepersekian detik. Di serinya anak saya udah pengaruh banget ke mental. Dia main seri-seri akhir. Nah, gini ya, kalau masalah finish itu kan, ini kan 50 meter ya. 50 meter itu sangat bergantung dengan timing system. Nah, ini banyak hal yang terjadi di daerah ya, bukan hanya di Tegal, bukan hanya di Jawa Tengah.
di Medan sendiri pun ataupun di daerah-daerah saya sering ketemu yang namanya manual timing system. Jadi menggunakan stopwatch dan itu hanya diambil oleh satu orang. Jadi kadang sering terjadi kesalahan di lomba, apalagi di daerah ya, tingkat-tingkat daerah kan banyak yang lomba tuh misalnya 50 meter mungkin bisa 100 anak yang lomba. Nah di dalam 100 anak itu kan pasti ada kesalahan ya, apalagi timingnya kalau 50 meter tuh hanya sedikit sekali gitu loh, hanya dekat sekali. Jadi kalau mau pasti lomba ke tingkat nasional itu ada namanya electronic timing system ataupun automatic timing system, yang biasanya itu ada keluar di hasil boardnya itu akan tepat ya. Jadi jangan sedih kalau lomba-lomba seperti di daerah, karena apa, sering terjadi dan itu hal yang biasa ya. Kalau tidak mau kalah ya nggak usah lomba gitu loh ya. Oke, berikutnya ini pertanyaan ke-7 ya. Nah, anak saya 4 tahun mau berenang gaya kodok ya, bisa, tapi saya sih harap bisanya gaya bebas dulu ya. 4 tahun nggak usah diajarin dulu terlalu ribet karena masih panjang karirnya. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritikan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.